Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan bentuk-bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan bagian 2 ya. Pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas terkait dengan pemahaman, tanggapan, fantasi, dan juga ingatan. Pada tahap 2 ini ya, atau bagian 2 ini kita akan membahas terkait dengan berpikir, intelijensi, emosi, dan motivasi. Berpikir, intelijensi, emosi, dan juga motivasi adalah aspek-aspek penting dalam psikologi pendidikan. Masing-masing memiliki dampak yang signifikan pada proses belajar dan juga pengajaran. Yang pertama, berpikir. Berpikir adalah proses kognitif yang kompleks yang melibatkan pemrosesan informasi, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi ini merupakan proses kognitif, area-area kognitif di mana di situ ada upaya pemrosesan informasi, karena informasi yang masuk berdasarkan pengalaman dan juga informasi itu banyak, sehingga perlu diproses. Setelah diproses, dinalar, kemudian dipecahkan suatu masalah, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan dari pemrosesan informasi tersebut. Nah, berpikir kritis dan juga kreatif ya, itu adalah keterampilan penting yang diajarkan dalam pendidikan. Jadi kita dalam pendidikan itu diajarkan untuk berpikir kritis dan kreatif, termasuk juga konseling dalam melaksanakan bimbingan. Konseling itu juga dituntut untuk berpikir kritis dan juga kreatif, karena dengan berpikir kritis dan juga kreatif, konseling ini nanti akan bisa menemukan atau memecahkan masalahnya secara pribadi. Nah, guru di sini dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui pemberian tugas-tugas yang menantang, mempromosikan pertanyaan, dan merangsang refleksi. Jadi sebagai seorang guru ya, itu kita bisa kemudian mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan juga kreatif dengan cara apa? Dengan cara diberi tugas-tugas yang menantang, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan serta merangsang refleksi bagi peserta didik ataupun siswa. Guru kita juga bisa ya melakukan itu pada konseling dengan memberikan tugas-tugas yang ya, karena di dalam konseling itu kan ada homework, ada pekerjaan rumah, itu diberikan tugas yang menantang, berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu berpikir kritis dan juga kreatif, serta kemudian merangsang agar mereka mau melakukan refleksi diri. Yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi ini merujuk pada kemampuan untuk belajar, memahami, mengatasi masalah, berpikir secara abstrak, memahami ide-ide yang kompleks, dan beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Jadi di sini intelijensi itu merupakan kemampuan belajar. Nah, dalam belajar itu kita perlu kemudian memahami, perlu mengatasi masalah, perlu berpikir secara abstrak, perlu memahami ide-ide yang kompleks di dalam proses pembelajaran, dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau kita kemudian mampu memahami, mengatasi masalah ya, sampai kepada beradaptasi dengan lingkungan ya, maka kita memiliki intelijensi. Pengukuran intelijensi ya, itu sering digunakan dalam penilaian perkembangan siswa ya. Pendidik ya bekerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan intelijensi siswa
guna menyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai. Jadi seorang guru ya itu harus senantiasa ya, memodifikasi proses pendekatan pembelajarannya agar supaya apa? Agar supaya bisa meningkatkan intelijensi. Guru juga harus senantiasa melakukan pengukuran intelijensi agar supaya tahu kekuatan kelemahan dari intelijensi siswa. Jadi kalau kemudian diukur kok ternyata banyak siswa yang ternyata intelijensinya lemah, maka guru harus melakukan upaya-upaya upaya-upaya atau strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan dari peserta didik itu tadi ya. Dalam konseling juga sama, kita harus melakukan asesmen ya, melakukan pengukuran, memahami sejauh mana tingkat intelijensi konseling kita agar kita bisa tahu ya kekuatan dan juga kelemahannya, sehingga kita kemudian bisa memberikan pendekatan konseling yang sesuai dengan keadaan konseling yang kita layani ya. Yang selanjutnya adalah emosi. Emosi ini adalah keadaan mental yang melibatkan perasaan dan juga keadaan emosional tertentu seperti sukacita, ketakutan, marah, dan juga kesedihan. Jadi ini adalah keadaan mental yang memang di situ ada perasaan-perasaan dan juga keadaan emosional tertentu. Jadi tadi sukacita yaitu termasuk emosi, senang, takut, marah, sedih itu merupakan bentuk emosi karena itu merupakan bentuk keadaan mental. Dan emosi ini dapat mempengaruhi motivasi, dapat mempengaruhi belajar dan juga perilaku siswa. Jadi kalau kemudian kita sedih, pasti kita motivasinya down ya, belajarnya malas, perilakunya berubah ya. Itu juga kalau kita marah, kalau kita takut, kalau kita sedih ya, itu akan mempengaruhi segalanya ya. Dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan juga aman itu kemudian dapat membantu siswa mengelola emosi ya. Jadi seorang konselor atau seorang guru itu harus senantiasa mendukung ya, agar supaya tercipta lingkungan kelas yang aman dan juga nyaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga kinerja akademis ya. Makanya di dalam kode etik bimbingan dan konseling ya itu juga ada aturan, norma, pedoman terkait dengan kode etik setting layanan, di mana di sana di setting layanan bimbingan dan konseling itu harus berprinsip pada keamanan, kenyamanan, dan juga mampu menjaga kerahasiaan serta melindungi harkat dan juga martabat konseling. Itu prinsipnya ya. Jadi agar supaya apa? Agar supaya mereka emosinya bisa dikelola, agar supaya konselingnya emosinya bisa dikelola, maka ciptakan lingkungan konseling yang aman, nyaman, dan mampu menjaga kerahasiaan serta menghormati harkat dan juga martabat konseling. Dan selanjutnya adalah motivasi. Motivasi di sini adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak, belajar, dan mencapai tujuan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, itu ada dorongan, itu ada kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, untuk belajar atau mencapai tujuan. Itu namanya motivasi. Motivasi di sini bisa bersifat intrinsik atau berasal dari dalam diri individu ya. Jadi memang misalnya dia mau belajar itu memang benar-benar dari dirinya itu senang belajar ya. Ada juga ekstrinsik yang berasal dari luar individu, di mana orang ingin belajar itu karena ada faktor dari luar, misalnya bisa dapat hadiah, misalnya kalau nggak belajar dapat hukuman. Nah itu namanya
motivasi yang ekstrinsik, yang berasal dari luar. Kalau dari dalam memang dirinya ingin belajar, ya, agar memang dirinya suka belajar. Nah, motivasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan akademis. Jadi kalau seseorang memiliki motivasi, insya Allah dia akan berhasil dalam akademis karena terdorong terus untuk kemudian berprestasi, untuk kemudian melakukan yang terbaik seperti itu. Nah, guru dapat merancang pengalaman belajar yang menarik, menetapkan tujuan yang bermakna, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan motivasi siswa. Ya, jadi dalam proses pembelajaran, ya, guru ini bisa memberikan pengalaman yang menarik. Kalau menarik, otomatis mereka akan termotivasi untuk belajar. Kalau bermakna, dapat memberikan makna, otomatis mereka akan termotivasi. Kalau kemudian bisa memberikan dampak yang konstruktif, maka mereka akan termotivasi. Begitu juga dengan konseling. Ya, kalau kemudian konselornya menarik, dalam artian bisa bersikap empati, bisa UPR, bisa genuine, ya, atau kongruen, ya, atau bisa memahami multi budaya, ya, maka yang terjadi adalah dia akan termotivasi untuk kemudian melakukan konseling. Beda lagi kalau kemudian seorang konselornya tidak bisa memberikan kenyamanan, keamanan bagi peserta didik, maka dia nggak akan mau untuk melakukan konseling alias tidak termotivasi untuk melakukan konseling. Ya. Nah, kesimpulannya ya penting untuk diingat bahwa aspek-aspek tadi yang sudah kita pelajari yaitu saling keterkaitan dan juga saling mempengaruhi. Sebagai contoh misalnya emosi yang positif itu dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir, ya, dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir. Jadi kalau orang emosinya bagus, maka dia akan termotivasi, kemampuan berpikirnya akan meningkat. Sedangkan suasana kelas yang mempromosikan berpikir dapat mengaruhi emosi dan juga memotivasi siswa. Jadi kalau kemudian guru kok bisa merangsang berpikir kritis, maka dia akan emosinya akan bagus, motivasinya juga akan meningkat. Dalam konteks psikologi pendidikan, ya pendidik perlu memahami hubungan-hubungan yang kompleks antara berpikir, intelijensi, emosi, dan motivasi, ya, untuk kemudian merancang sebuah strategi pengajaran yang efektif dan mendukung perkembangan holistik peserta didik ataupun siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.